Berikut ini adalah cerita horor yang awalnya yaitu bermula dari seorang anak perempuan yang masih kecil. Dia mau berangkat ke pasar bersama kakak perempuannya. Nah, ketika di pasar, dia ini orang desa ya. Ketika di pasar itu di pedagang beras-beras kalau nggak salah ya. Jadi seolah-olah dia itu melihat uang ya yang dilipat, digulung gitu ya, seperti itu mungkin uang di pedagang beras tersebut. Nah, banyak banget kan di situ orang yang beli. Anehnya mereka orang-orang itu entah tidak melihat uang tersebut atau tidak menghiraukan. Sedangkan si anak kecil ini yang masih kecil ini, si perempuan kecil ini, dia melihat. Nah, karena dia masih kecil, akhirnya dia memungut uang tersebut. Uang tersebut berada tepat di depan pedagang beras itu ya, kayak di ambennya gitu. Padahal orang-orang juga seharusnya sih melihat gitu menurut dia ya, tapi anehnya mengapa mereka tidak melihat ya, atau mungkin mereka tidak menghiraukan. Tapi si perempuan ini dia mengambil uang tersebut ya, karena dia masih kecil. Nah, akhirnya diambillah uang tersebut dan ia belikan tas kecil ya, seperti buat wadah uang-uangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian akhirnya mereka pulanglah. Ketika pulang sorenya, si anak perempuan ini demam tinggi sekali. Nah, karena demamnya ini sangat tinggi dan juga mungkin ada sedikit yang aneh ya bagi ayahnya, karena abahnya ini seorang kiai ya. Mungkin juga ada firasat seperti apa gitu ya. Jadi atau mungkin bisa merasakan ya, karena beliau ini adalah seorang, bisa disebut seorang kiai ya di desa. Nah, akhirnya pokoknya keadaan si anak ini sudah mengkhawatirkan lah gitu ya, sudah mengkhawatirkan banget, sudah risih, demamnya itu sudah sangat-sangat sudah ditambah tidak wajar gitu ya. Dan juga kondisinya itu sangat memprihatinkan ya, karena ayahnya itu merasa ini tuh demamnya tidak wajar gitu ya. Akhirnya ya berusaha diobatin ya, dikompres gitu, sambil kalau bahasa Jawa itu disambetin gitu ya, dikasih kunir itu, takutnya ada makhluk-makhluk yang ikut gitu. Dan mungkin si ayahnya ini merasakan sesuatu hal yang berbeda. Akhirnya ayahnya ini zikir ya, sambil berdoa, mungkin sholat, sambil meminta doa kepada ibu beliau, kepada istrinya untuk bantu doa ya, supaya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya si ayahnya ini berzikir sehingga entah dalam mimpi atau apa itu saya lupa ya, beliau ini katakanlah bermimpi ya, beliau ini bermimpi bertemu dengan siluman monyet, dan di situ mereka di situ mereka berperang sehingga kiai ini meminta doa terus pada ibunya, terus saya doa yang kuat gitu ya kepada ibunya, juga kepada yang lainnya juga, karena kondisi si anak ini juga semakin mengkhawatirkan ya. Terus sambil zikir, sholat, zikir, dan di mimpinya ini beliau bertarung ya dengan siluman kera. Alhamdulillah beliau menang, sehingga beliau terbangun dari mungkin mimpinya atau diamnya itu. Beliau bangun dan kemudian beliau bertanya, mungkin ya beliau sudah sebelumnya itu sudah dipertanyakan mungkin ya, sebelum zikir, sebelum perlawanan itu mungkin sudah ditanyakan tadinya ini, atau mungkin sesudahnya ya, maaf ya kalau salah penyampaian.
Jadi kemungkinan ini sesudahnya itu ditanya, memang tadinya ini habis apa gitu, jadi diceritakanlah gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Pas siangnya itu kan ke pasar gitu ya, di pasar itu, tapi dia itu mungkin menceritakan ya kalau si anaknya nemu uang dan uangnya dibelikan tas kecil. Nah, akhirnya si ayahnya bertanya, mana tasnya? Diberikanlah tasnya kepada si ayahnya tersebut, dan akhirnya tas tersebut dilempar jauh ya ke atas, ke atap, dibuang jauh-jauh bersama penyakitnya. Dan alhamdulillah anak tersebut seketika itu menjadi segar dan mendingan gitu ya, udah nggak kayak tadi gitu ya teman-teman. Begitu ceritanya ya. Maaf kalau salah penyampaian ataupun salah dalam, pokoknya mohon dimaafkan ya, banyak kekurangannya. Nah, di sini pelajarannya semoga kita itu bisa lebih berhati-hati lagi ya teman-teman. Kalau nemu uang itu kita tuh tidak boleh sembarangan ngambil ya teman-teman. Karena ada hukum-hukumnya juga kalau kita nemu uang itu ya. Tapi karena aku belum terlalu paham juga, jadi aku nggak mau jelasin detailnya karena aku takut salah ya. Intinya kalau kalian nemu uang, kalau aku pribadi ya, kalau nemu uang tuh aku nggak mau ngambil ya, karena aku tahu itu bukan milik aku ya. Karena kalaupun itu uang asli, pasti orangnya lagi mencari, dan mungkin juga kalau sudah jauh juga kadang balik lagi untuk kembali ke tempat itu mencari uang tersebut kan. Atau kalaupun misalkan uang itu adalah uang gaib, nah kita justru kan kalau tidak mengambilnya, jadi kan kita alhamdulillah terselamatkan ya teman-teman. Makanya kalau kalian nemu uang, kalau bukan milik kalian jangan diambil ya teman-teman.